Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Herlia. Di sini saya akan menjelaskan kronologi dari kasus sengketa perebutan Pulau Dokdo atau Takeshima antara Jepang dan Korea Selatan. Sengketa ini dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia II dan pada tahun 2012 ramai diberitakan dikarenakan Duta Besar Jepang untuk Korea Selatan menyatakan bahwa secara historis maupun yuridis Pulau Dokdo atau Takeshima merupakan wilayah Jepang. Tentu pernyataan tersebut memicu kemarahan warga Korea Selatan dan aksi saling balas pun terjadi di mana pernyataan Duta Besar Jepang tersebut dibalas oleh Presiden Korea Selatan dengan melakukan kunjungan ke Pulau Dokdo pada tahun yang sama dan kunjungan tersebut dianggap penghinaan terhadap warga Jepang. Korea Selatan maupun Jepang sama-sama memiliki bukti yang menguatkan yang mana dasar klaim Jepang yakni didasarkan pada perjanjian Jepang dan Sekutu yakni perjanjian San Francisco 1951 yang dalam pasal 2 menyatakan bahwa Jepang mengakui kemerdekaan Korea dan melepas semua hak kepemilikan dan klaim atas Korea, termasuk Pulau Kwoil-Part, Port Hamilton, dan Dagelet. Berdasarkan pasal 2, Jepang berpendapat bahwa ia hanya mengakui kemerdekaan Korea, sedangkan kewajiban untuk melepaskan Pulau Dokdo atau Takeshima tidak tertera dalam pasal tersebut. Dan Korea Selatan membantahnya dengan dasar historisnya atau fakta sejarahnya yang dimilikinya yang dikutip dalam beberapa dokumentasi pemerintahan Korea Selatan yang menyatakan bahwa Pulau Dokdo atau Takeshima pada awalnya merupakan suatu wilayah yang tidak ada pemiliknya yang dinamakan Usankuk dan telah bersatu dengan Korea Selatan pada masa dinasti Shilla pada tahun 512 sebelum Masehi. Hingga saat ini ketegangan antara kedua negara terus berlanjut yang hingga memicu konflik yang berkepanjangan dan dampak sengketa ini sudah berimbas terhadap berbagai aspek kehidupan dari kedua negara. Perkenalkan, nama saya Nisa Perdita dengan NPM 183014425. Di sini saya akan menjelaskan 3 pengertian mulai dari sumber hukum, proses penyelesaian dan kesepakatan yang diperoleh. Yang pertama, sengketa The Mavromatis tahun 1924 dan The Railway Traffic tahun 1931 tersebut mengisyaratkan bahwa negosiasi telah lama digunakan dan selalu didahulukan. Pasal 33 Piagam PBB. Yang kedua, proses penyelesaian. Dalam proses penyelesaian, berbagai upaya telah dilakukan kedua negara, akan tetapi upaya yang dilakukan oleh Jepang dan Korea Selatan selalu berakhir dengan jalan buntu. Option terakhir, kesepakatan yang diperoleh. Walaupun tidak bisa menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo dari negosiasi tersebut, mendapat kesepakatan untuk Jepang menunda riset ilmiah tersebut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Andriansyah, NPM 183014452. Di sini saya akan menyambung tentang definisi negosiasi. Jadi, negosiasi atau perundingan adalah satu cara penyelesaian sengketa secara damai yang paling penting dan banyak ditempuh serta efektif dalam menyelesaikan sengketa internasional. Praktek negara-negara menunjukkan bahwa mereka lebih cenderung untuk menggunakan sarana negosiasi sebagai langkah awal untuk menyelesaikan sengketa. Pengertian dari negosiasi adalah perundingan yang diadakan secara langsung antara para pihak dengan tujuan untuk mencari penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga. Menurut Fleischauer, dengan tidak adanya keikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa, masyarakat internasional telah menjadikan negosiasi sebagai langkah pertama dalam penyelesaian sengketa. Negosiasi juga menjadi cara yang paling pertama dipilih untuk menyelesaikan sebuah sengketa internasional yang melibatkan subjek-subjek hukum internasional. Cara ini juga mendapatkan kesuksesan dalam menyelesaikan masalah. Dan lebih lanjut, lewat negosiasi, negara mampu menghindari metode penyelesaian sengketa lain, sekalipun tingkat keberhasilan sangat kecil. Lebih lanjut, meskipun negosiasi tidak berhasil untuk menyelesaikan suatu masalah, proses yang terjadi dalam negosiasi sering sekali menentukan langkah-langkah yang lebih lanjut apabila kedua belah pihak tidak mendapatkan titik temu. Sekian,
dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.